warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Jadi kita harus selalu mengucapkan syukur karena kita masih senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau cek hadirannya dulu. Jadi nanti siapa yang Ibu sebut namanya menyebut ya, Nak. Sahra. Ya, Bu. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Febila. Hadir, Bu. Rara. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Iin. Hadir, Bu. Mela. Hadir, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua siswa Ibu hadir pada hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin temannya untuk membaca doa? Saya, Aulia. Nah, coba Aulia, silakan Nak, pimpin temanmu untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang Ibu Guru akan menyampaikan peraturan yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi nanti siapa yang mau menjawab ataukah bertanya harus sebut nama dulu ya, sebut namanya. Setelah sebut namanya, silakan baru boleh menjawab pertanyaan ya. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang aktif nanti dalam proses pembelajaran, aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan, Ibu Guru akan berikan bintang. Dan bintangnya nanti itu Ibu Guru akan sampaikan perolehan bintang yang diperoleh pada kegiatan pembelajaran kita hari ini di akhir pembelajaran. Ya, paham ya, Nak? Nah, sekarang kita mulai dengan bermain tebak-tebakan dulu ya. Jadi yang akan kalian tebak nanti ini adalah salah satu jenis pekerjaan. Jadi Ibu Guru akan memberikan petunjuknya. Dengarkan baik-baik. Petunjuk yang pertama, orang ini ketika bekerja memakai seragam yang lengkap. Ya. Kemudian yang kedua, orang ini mempunyai tugas mengamankan kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi di masyarakat, misalkan ada pencurian, nah orang ini yang mengamankan. Nah kemudian yang ketiga, orang ini juga biasanya pada saat pagi hari berada di jalan mengatur lalu lintas. Nah kira-kira aku tahu tidak orang ini bekerja sebagai apa? Saya, Bu. Iin. Saya, Bu. Iin. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Iin ya, silakan Nak. Sri Wahyuni. Iin. Polisi, Bu. Ya, benar sekali Iin ya. Polisi, Bu. Orang ini bekerja sebagai seorang polisi ya, pintar ya Iin. Jadi Iin tadi yang sebut nama ya, nah jadi Ibu Guru persilakan Iin untuk menjawab. Nah, jadi tadi Iin sudah menjawab bahwa orang ini bekerja sebagai seorang polisi. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang keempat berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Jadi, di kegiatan pembelajaran kita hari ini mempunyai tujuan. Jadi ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, setelah membaca cerita, kalian mampu mengidentifikasi tokoh, watak, isi cerita, dan amanat dalam cerita dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video kegiatan ekonomi, kalian mampu mengidentifikasi nama pekerjaan, tempat, dan tugasnya dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar melalui media PowerPoint, kalian mampu menyimpulkan tindakan yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila dengan percaya diri. Nah, sekarang kegiatan yang kita pertama, kita membaca terlebih dahulu ya. Kita membaca cerita yang berjudul Pamanku Anggota Tim SAR. Nah, untuk paragraf pertama siapa yang mau membaca?
Saya Bu, Sri Wahyuni. Coba Sri Wahyuni, silakan nak. Saya Bu, Silakan Sri Wahyuni. Pamanku, Paman Hari, ikut menolong korban banjir di Dusun Deles. Pamanku adalah anggota tim SAR. Kegiatan Paman Hari dan anggota lain tim SAR sesuai dengan salah satu tugas SAR. Tugas tersebut adalah menolong korban musibah, misalnya banjir. Aku bangga dengan pamanku itu. Kelak aku ingin menjadi anggota tim SAR. Iya, bagus Sri Wahyuni. Nah, sekarang untuk paragraf kedua siapa lagi yang mau membaca? Saya Bu, Iin. Coba Iin dulu. Silakan Iin. Keinginanku itu sudah pernah aku utarakan kepada Paman Hari. Paman, nanti kalau sudah dewasa, aku ingin menjadi anggota tim SAR, kataku. Waktu itu, Paman Hari pun tersebut mendengar keinginanku. Mengapa kamu ingin menjadi anggota tim SAR? Tanya Paman Hari. Karena bisa menolong orang-orang yang tertimpa musibah, jawabku jujur. Apakah kamu tugas anggota tim SAR? Tanya pamanku lagi. Belum semuanya, Paman. Bolehkah aku tahu tentang tim SAR, Paman? Saya boleh, jawab Paman Hari. Ya, kita lanjut ya di paragraf terakhir. Siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan Aulia. Silakan nak. Menurut Paman Hari, SAR atau Search and Rescue adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya. Ya, bagus semua ya. Sekarang kita sudah membaca cerita yang berjudul Pamanku Anggota Tim SAR. Nah, anak-anakku harus tahu bahwa di dalam sebuah cerita itu terdapat unsur-unsur intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik dan apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik sebuah cerita? Nah, silakan anak-anakku simak video berikut. Nah, anak-anak, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik cerita adalah unsur dari dalam cerita yang membangun cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Nah, sekarang ayo kita bahas satu-satu. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Nah, kita lihat contoh-contoh watak. Ada watak yang baik, jahat, pemaaf, rajin, suka menolong, pelit, pemalas, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat latar. Latar adalah waktu, tempat, dan suasana cerita. Contoh latar banyak sekali. Latar waktu contohnya seperti siang, malam, pagi, sore, dan lain-lain. Latar tempat seperti di hutan, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Kalau latar suasana contohnya apa? Banyak sekali ya. Seperti saat hujan, saat matahari terbenam, saat terik matahari, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita pelajari alur. Alur adalah jalan cerita. Nah, anak-anak, di dalam alur cerita terdapat konflik, yaitu puncak permasalahan yang dialami tokoh cerita. Nah, unsur berikutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan cerita, artinya pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca cerita. Nah, anak-anak, berdasarkan perannya atau sifatnya, tokoh itu terdiri dari 3, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang sifatnya baik, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang sifatnya jahat, dan yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pendukung, artinya tidak baik dan tidak jahat. Kalau berdasarkan keterlibatannya, tokoh ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama yaitu
tokoh yang paling banyak berperan. Sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh yang muncul beberapa kali saja. Nah, sekarang sudah tahu ya unsur-unsur intrinsik cerita? Nah, kita sudah menonton video tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Tadi kedengaran suaranya tidak? Kedengaran. Kedengaran? Oh ya. Nah, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada dalam cerita yang membangun cerita tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita itu ada tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Kan seperti tadi ada dalam video kan? Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu tokoh? Saya Bu, Iin. Nah, coba Iin, silakan nah, apa itu tokoh? Tokoh yang diceritakan pada cerita. Apa? Kasih besar suaranya Iin. Diceritakan pada cerita. Hah? Tokoh yang diceritakan pada cerita. Ya, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, kalau watak? Saya Bu. Nah, coba Aulia. Aulia, silakan Aulia. Watak adalah sifat. Ya, benar sekali Aulia. Jadi watak adalah sifat atau karakter tokoh dalam cerita. Nah, kalau latar? Saya Bu. Nah, coba Rara, silakan Rara. Latar adalah waktu, tempat, dan cuaca. Dan suasana ya. Jadi latar adalah waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Nah, kalau alur? Saya Bu. Nah, siapa? Iin. Nah, silakan Iin. Atau cerita Bu. Apa? Alur adalah jalan cerita. Ya, benar sekali Iin. Jadi alur adalah jalan cerita. Nah, yang terakhir amanat. Siapa yang tahu apa itu amanat? Nah, Aulia silakan. Amanat adalah pesan dari cerita. Iya, benar sekali. Jadi amanat adalah pesan atau nasihat yang ada dalam cerita dan biasanya bersifat positif. Nah, sekarang tadi kan kita sudah membaca cerita yang berjudul Pamanku Anggota Tim SAR. Nah, sekarang kita tentukan siapa tokoh dalam cerita, wataknya bagaimana, isi ceritanya seperti apa, dan amanatnya apa saja. Nah, sekarang siapa yang tahu tokoh cerita yang berjudul Pamanku Anggota Tim SAR, siapa saja tokoh yang ada di dalamnya? Saya Aulia. Nah, coba Aulia, silakan nak. Aku dan Paman Hari. Ya, benar sekali. Jadi ada dua tokoh yang dalam cerita tersebut ya, yaitu aku dan Paman Hari. Nah, sekarang wataknya ini tokoh aku bagaimana? Ada yang tahu? Saya Bu Iin. Nah, silakan Iin. Tokoh atau berwatak ingin tahu, suka menolong, dan jujur. Ya, benar sekali. Jadi tokoh aku ini berwatak ingin tahu, suka menolong, dan jujur. Kemudian kalau tokoh Paman Hari berwatak seperti apa? Memiliki watak menolong, berani, ramah, dan penuh semangat. Siapa yang bisa? Ingat Ibu Guru Saya tadi. Bu Iin. Silakan Iin. Silakan Iin. Tokoh Paman Hari berwatak suka menolong, berani, ramah, dan penuh semangat. Ya, benar ya bahwa tokoh Paman Hari ini berwatak suka menolong, berani, ramah, dan penuh dengan semangat. Nah, sekarang kita lanjut ke isi cerita. Isi cerita dalam cerita yang berjudul Pamanku Anggota Tim SAR itu seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Bu Sri Wahyuni. Nah, silakan Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, ingat yang Ibu sebut namanya itu yang menjawab. Silakan Sri Wahyuni. Peristiwa musibah bencana banjir di Dusun Deles, Desa Citrosomo, Kecamatan Grebak, Magelang. Ya, jadi peristiwa tentang banjir yang menimpa di Dusun Deles, Desa Citrosomo, Kecamatan Grebak, Magelang. Kemudian apa lagi isi cerita berikutnya? Aulia, silakan Aulia. Aulia, coba Aulia.
Paman Hari bercerita tentang kegiatan tim SAR kepada tokoh aku. Ya, Paman Hari bercerita tentang kegiatan tim SAR kepada tokoh aku. Kemudian berikutnya apa lagi ceritanya? Ya, coba Rara. Ingat Ibu Guru bilang, nanti Ibu Guru persilakan baru menjawab. Silakan Rara. Tokoh aku ingin menjadi anggota tim SAR seperti pamannya, Paman Hari. Ya, tokoh aku menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota tim SAR seperti Paman Hari. Nah, sekarang untuk yang terakhir, amanatnya. Siapa yang bisa menyampaikan amanat kali ini? Bu, Rara. Siapa? Saya Bu, Rara. Coba Aulia. Silakan Aulia. Sikap peduli sesama. Ya, sikap peduli sesama. Yang lain lagi, siapa? Rara, coba Rara. Rara, silakan Rara. Menolong dengan sukarela. Ya, menolong dengan sukarela. Kemudian yang terakhir Sri Wahyuni, silakan. Sri Wahyuni, silakan Sri Wahyuni. Keinginan menjadi anggota tim SAR agar dapat menolong orang yang kena musibah. Ya, jadi keinginan menjadi anggota tim SAR agar dapat menolong korban yang terkena musibah. Musibah apa yang ada dalam cerita? Bencana banjir. Musibah banjir. Nah, sekarang kita sudah menemukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang berjudul Pamanku Anggota Tim SAR. Ya. Nah, sekarang coba Nanaku perhatikan. Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar menolong orang banjir. Ya, ini adalah gambar menolong orang banjir ya. Tahu kan Nanaku bahwa cerita yang kalian baca yang berjudul Pamanku Anggota Tim SAR adalah gambarnya seperti ini. Jadi, ini orang yang memakai helm. Nah, ini adalah anggota tim SAR seperti pekerjaannya Paman Hari. Paman Hari bekerja tadi sebagai apa? Tim SAR. Ya, tim SAR. Jadi ini yang pakai helm warna kuning itu adalah tim SAR ya. Pekerjaannya Paman Hari. Tugasnya dari tim SAR ini apa? Menolong orang. Menolong orang. Orang yang seperti apa yang dia tolong? Orang bencana banjir. Ya, menolong korban banjir salah satunya. Selain itu juga menyelamatkan korban seperti kapal tenggelam, orang yang tenggelam di sungai dan lain-lain ya. Jadi tugas pekerjaan Paman Hari ini adalah sebagai anggota tim SAR. Nah, dari pekerjaan kita kan sudah ketahui bahwa pekerjaan Paman Hari ini adalah sebagai anggota tim SAR. Nah, pekerjaan itu berhubungan erat dengan yang namanya kegiatan ekonomi anak-anak. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan, kita simak video berikut ya. Kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Mari kita mulai. Kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apa sajakah itu? Kita akan belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi yang disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi juga merupakan kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, siap dipakai atau dikonsumsi. Ada jenis pekerjaan di bidang produksi barang. Mari kita simak bersama-sama apa sajakah
jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bidang produksi barang. Yang pertama ada petani. Petani bekerja di sawah yang ada di dataran rendah. Petani berkaitan dengan proses menghasilkan beras, mulai dari menyiapkan benih, padi, kemudian menanam padi, merawat tanaman padi hingga memanen padi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain petani padi, juga ada petani teh atau kita sebut juga dengan pemetik teh. Pemetik teh bekerja di kebun teh dataran tinggi. Pemetik teh juga berkaitan dengan proses menghasilkan teh. Kemudian ada pembuat mebel. Pembuat mebel bekerja di perusahaan mebel ataupun di rumah mereka masing-masing. Mereka melakukan kegiatan produksi, mengubah kayu menjadi meja, kursi, almari, dan mebel lainnya. Kemudian ada penjahit, mereka bekerja di pabrik konveksi atau pabrik pakaian ataupun di rumah mereka. Mereka memproduksi pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Ada juga pembuat batu bata yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Mereka mengolah bahan baku batu bata menjadi batu bata. Pembuat roti juga berkaitan dengan bidang produksi. Pembuat roti atau biasa kita sebut juga koki mengubah bahan baku roti menjadi roti yang biasa kita makan sehari-hari. Selanjutnya kita belajar kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut dengan distributor. Ada berbagai jenis pekerjaan berkaitan dengan bidang distribusi, yaitu kurir paket barang. Kurir paket barang dan tukang pos bekerja di bidang distribusi barang. Mereka mengantar barang dari produsen ke konsumen agar konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Kemudian ada juga kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ketika kalian berbelanja ke Alfamart, ke Indomaret, ataupun di mall, shopping center lainnya, maka kalian merupakan konsumen. Kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi. Selain itu, ada juga beberapa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan menghasilkan jasa? Pekerjaan menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Apa sajakah pekerjaan yang menghasilkan jasa? Yang pertama adalah guru. Guru tugasnya mengajar murid-murid untuk bekal di kehidupan nanti. Ada juga petugas kebersihan, bertugas untuk membersihkan tempat agar nyaman untuk ditempati. Petugas kebersihan biasanya bekerja di kantor ataupun di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Ada juga dokter untuk mengobati orang-orang yang sakit di rumah sakit. Polisi juga bergerak di bidang jasa. Mereka mengatur lalu lintas agar pengendara tertib, terhindar dari pelanggaran lalu lintas dan tidak membuat kemacetan. Ada juga sopir, bekerja di bidang jasa. Pekerjaannya adalah mengantar penumpang sampai tujuan. Pekerjaannya menghasilkan jasa seperti guru, petugas kebersihan, dokter, polisi, maupun sopir. Selain itu, kalian juga bisa menemukan berbagai pekerjaan lain yang menghasilkan jasa. Nah, kita tadi kedengaran suaranya? Iya. Nah, kita tadi sudah menonton video tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, mengapa kita harus bekerja? Ada yang tahu? Saya Bu. Nah, coba Aulia, kenapa kita harus bekerja, Aulia? Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, benar sekali yang disampaikan Aulia. Jadi kita bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apa saja kebutuhan kita sehari-hari? Saya Bu. Coba. Nah, Iin. Apa kebutuhan Iin sehari-hari? Contohnya seperti apa? Makanan, pakaian, dan lain-lain ya. Jadi untuk mendapatkan itu semua kita harus bekerja. Ya.
Nah, sekarang seperti yang video yang telah kalian tonton tadi, kegiatan ekonomi pada berapa? Ada 3. Nah, apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Konsumsi. Nah, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Nah, sekarang apa itu kegiatan produksi? Kalian tahu? Yang membuat barang. Ya, benar sekali ini ya. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan membuat barang. Nah, kalau distribusi? Yang mengantar barang ke konsumsi. Ya, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, kalau konsumsi apa? Yang memakai barang. Ya, benar sekali ya, yang menggunakan barang. Contohnya misalkan kita berbelanja di kantin, ya kita termasuk sedang mengkonsumsi barang atau kita sebagai seorang konsumen ya. Nah sekarang coba perhatikan gambar apa ini? Petani. Ya, gambar petani. Ini petani dia bekerja di mana? Dataran Ingat tadi peraturan yang Ibu berikan sebelum masuk pelajaran, pertama nanti silakan baru menjawab. Ah, coba Uya, ini petani di mana bekerja, Nak? Dataran Di dataran rendah atau di sawah. Tugasnya apa? Ada yang tahu tugas dari petani ini apa? Saya Bu Iin. Ah, coba Iin. Menanam padi dan merawat. Ya, benar sekali. Jadi tugasnya dari petani ini adalah Menanam, merawat, dan memanen padi. memanen padi. Kemudian tanggung jawabnya yaitu menyediakan beras bagi masyarakat. Nah, ini pekerjaan sebagai petani ini bekerja termasuk kegiatan apa? Apakah termasuk kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi? Apa? Produksi, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kegiatan yang dilakukan petani ini adalah salah satu contoh kegiatan produksi, ya. Nah, sekarang gambar apa ini? Petani. Ini petani bekerja di mana? Saya Bu Iin. Nah, coba Iin. Berkebun teh. Ah, ini perkebunan teh. Ah, ini adalah contoh perkebunan teh. Tempatnya bekerja yaitu Di dataran tinggi. Di dataran tinggi yaitu di kebun teh. Tugasnya apa? Memetik teh dan Ya, merawat. menanam, merawat dan memanen teh. Kemudian tanggung jawabnya menyediakan teh bagi masyarakat. Kegiatan apa ini? Contoh kegiatan apa? Produksi. Ya, benar sekali, jadi contoh kegiatan produksi. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar apa ini? Penjual. Nah, kegiatan ini adalah gambar penjual. Nah, ini biasanya penjual kalian temukan di mana? Pasar. Ingat, sebut nama nanti Bu. Saya Bu Aulia, Iin. coba Aulia. Di mana? Di pasar ya. Tugasnya apa? Saya Bu Iin. Nah, coba Sri Wahyuni dulu, Sri Wahyuni. menjual barang kebutuhan masyarakat. Ya, menjual barang kebutuhan masyarakat. Contohnya orang ini sedang menjual bahan sayuran ya. Dan tanggung jawabnya yaitu menyalurkan sayuran kepada pembeli. Ini contoh kegiatan apa? Distribusi. Ya, benar sekali. Jadi ini adalah contoh kegiatan distribusi. Nah, kita beralih ke gambar selanjutnya. Ini gambar apa? Gambar yang pertama ini gambar apa? Ini Pedagang. Ini. Orang yang memakai barang dari produksi. Orang yang memakai kegiatan apa yang dia lakukan ini? Konsumsi. Ya, ini adalah contoh kegiatan konsumsi. Jadi ketika kalian memakan makanan yang berada di atas meja makan, makanan yang sudah dimasak oleh orang tua kalian, itu adalah salah satu contoh kegiatan konsumsi. Begitu pula pada saat kalian berbelanja di kantin sekolah, itu kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi. Ya. Nah, sekarang ini coba
Ini gambar apa? Guru mengajar. Nah, ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang yaitu guru. Tugasnya ini guru apa? Mengajar murid. Nah, mengajar ya. Tempatnya bekerja yaitu di sekolah. Nah, kemudian tugasnya Mendidik, mengajar, dan melatih siswa. Nah, tanggung jawabnya menjadikan siswa Menjadikan keterampilan. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, ini guru pekerjaan di bidang apa? Coba Aulia. Coba Aulia. Di bidang jasa. Iya, benar sekali. Jadi, guru ini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya. Ini gambar apa? Bu. Iin, coba Iin. Coba Iin. Apa? Buat kursi. Ya, pembuat kursi atau pengrajin mebel ya. Di mana bekerja biasanya yang pengrajin mebel ini? Biasa di rumah, biasa atau di... Nah, biasanya bekerja di rumah sendiri ya. Kemudian tugasnya apa? Membuat lemari atau kursi. Ya, benar sekali, membuat lemari, kursi, dan lain-lain. Tanggung jawabnya apa? Menyediakan mebel bagi masyarakat. Ini contoh pekerjaan yang menghasilkan apa? Saya Bu, Iin. Coba Iin. Menghasilkan barang. Ya, benar sekali. Jadi ini adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, benar sekali. Nah, sekarang siapa yang masih ingat dengan cerita pamanku anggota tim SAR? Saya Bu, Iin. Ya. Siapa tadi yang bekerja sebagai tim SAR? Paman Hari. Ya, Paman Hari. Jadi apa tugas dari tim SAR ini anak-anak? Masih ingat? Menolong. Membantu orang yang terkena musibah. Ya, menolong dan membantu orang yang terkena musibah bencana alam ya. Nah, aku harus tahu bahwa pekerjaan sebagai anggota tim SAR ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena pekerjaan ini membantu dan menolong orang yang terkena musibah. Dan itu merupakan salah satu perwujudan dari sila kedua Pancasila. Ada yang tahu sila kedua Pancasila bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Jadi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ada berapa sila? Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada 5. Ya, jadi ada 5 sila dalam Pancasila, tapi kita akan membahas tentang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini lambangnya adalah rantai ya. Rantai. Maknanya rantai ini kita harus menghargai sesama dan kita harus saling membantu sesama. Ya, itu adalah makna dari sila kedua Pancasila ya. Nah, sekarang coba aku perhatikan gambar yang pertama ini. Ini gambar apa? Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Ya. Nah, kalau misalkan ada teman yang jatuh dari sepeda, apa yang akan anakku lakukan? Ingat sebut nama. Menolong. Ingat sebut nama dulu. Aulia. Ya. Ketika anakku melihat temannya jatuh dari sepeda, apa yang Aulia lakukan? Menolong. Ya, benar sekali. Jadi menolong teman atau membantu teman. Nah, sekarang gambar yang kedua. Saya Bu, Sri Wahyuni. Nah, coba Sri Wahyuni. Apa yang Sri Wahyuni lihat pada gambar kedua, Nak? Salim kepada Ibu. Ya, salim kepada ibu atau berpamitan kepada orang tua ketika hendak keluar dari rumah. Misalkan mau pergi ke sekolah, mau pergi mengaji, jadi kita harus berpamitan kepada orang tua, ya. Itu merupakan salah satu tingkah sopan kita terhadap orang tua. Nah, sekarang selanjutnya gambar berikut. Saya Bu, Coba Iin. Ini gambar ketiga, kegiatan apa? Apa yang dia lakukan pada menjenguk teman yang sakit. Ya, benar sekali menjenguk teman yang lagi sakit. Dan gambar berikutnya.
Nah, coba Aulia lagi, Aulia. Memberi uang kepada pengemis. Ya, memberi santunan kepada orang yang kurang mampu, nah ya. Kita harus selalu memberikan santunan. Biasa kan kalau kita di jalan ada orang yang orang miskin, kita memberikan santunan ya, biasa berupa uang seikhlasnya saja ya. Nah, sekarang apa yang akan anak-anakku lakukan ketika melihat kejadian seperti yang ada pada gambar? Nah, coba sebut nama. Saya Bu Iin. Coba Iin. Saya Bu. Iin silakan Iin. Orang yang berkelahi. Apa? Memisahkannya agar tidak berkelahi lagi. Ya, melerainya agar tidak berkelahi ya. Dan menasehati bahwa kita tidak boleh saling berkelahi ya. Kita harus saling menghargai. Ya, benar sekali Iin. Kemudian gambar yang kedua. Siapa lagi yang bisa selain Iin? Yang lain lagi? Aulia. Ah, coba Aulia. Seseorang sedang terjatuh dari sepeda. Ya, seseorang sedang terjatuh dari sepeda. Nah, kalau Aulia melihat ada temannya yang jatuh dari sepeda? Menolongnya. Ya, menolongnya. Setelah ditolong, apa lagi yang dia lakukan Aulia? Mengobati luka. Ya, menolong dan mengobati teman yang sedang terjatuh dari sepeda. Ya, benar semua ya. Nah, tahu kan anakku bahwa yang kita lihat tadi di gambar dan sikap-sikap kita terhadap apa yang bisa kita lakukan ketika mengalami kejadian seperti yang ada pada gambar itu merupakan salah satu perwujudan sila kedua Pancasila ya. Jadi kita harus selalu menerapkan tindakan saling menghargai dan menghormati sebagai perwujudan sila kedua Pancasila. Nah, Ibu mau tanya, apa tadi bunyi dari sila kedua Pancasila? Coba Iin, apa nak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita harus selalu mengembangkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya silakan anak-anakku mengerjakan LKPD yang telah Ibu share linknya di grup WhatsApp kalian ya. Jadi nanti kalian kerjakan itu, kemudian setelah kalian kerjakan, kirim hasil foto hasil pekerjaannya, kemudian kirim ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan lihat pekerjaannya seperti apa ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya Bu Iin. Nah, coba Iin. Kita telah belajar dari pekerjaan Pak Hari. Ya. Yang tadi kita telah belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita ya. Unsur intrinsik cerita itu apa saja? Watak, alur, latar, dan amanat. Ya, alur dan amanat. Kemudian, apa lagi tadi yang kita pelajari selain unsur intrinsik dalam cerita? Apa? Selain unsur intrinsik cerita, apa lagi tadi yang kita pelajari? Aulia, Bu, saya. Nah, coba Aulia. Saya Bu Iin. Aulia, coba Aulia. Tentang berbagai produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, benar sekali tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, serta jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, kemudian yang terakhir, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran Saya, ini? Bu. Aulia, Bu. Silakan, Nak. Tentang dari sila kedua. Nah, apa sila kedua? Sila kedua Pancasila. Coba Sri Wayuni, bisa Sri Wayuni. Apa yang dipelajari tadi? Saya, Bu. Aulia, Bu. Nah, coba Aulia lagi. Tentang menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda. Iya, tentang menolong orang yang sedang jatuh sepeda. Yang merupakan perwujudan dari apa? Sila kedua. Iya, sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi
sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, harus kita tetap terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, anak. Nah, sekarang kita sudah menyimpulkan. Nah, setelah kita melakukan kesimpulan, kita menyimpulkan pelajaran, nanti anakku juga harus mengerjakan evaluasi. Ya, caranya kalian klik link yang akan nantinya Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Nah, kalian klik linknya, setelah kalian klik linknya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, evaluasi pembelajaran ketiga. Nah, nanti kalian tuliskan nama kalian ya. Kalian tuliskan nama kalian, misalkan Aulia, tulis namanya Aulia. Nah, setelah kalian tuliskan namanya, kalian lanjut mengerjakan soalnya. Jadi ada 10 nomor soal ya, pilihan ganda dan uraian. Jadi semuanya harus kalian jawab ya, supaya kalian dapat nilai. Nah, setelah kalian semua nantinya menjawab pertanyaannya sebanyak 10 nomor tersebut, kalian klik tanda kirim ya. Nanti setelah selesai, setelah kalian kirim, itu jawabannya akan masuk di HP Ibu. Jadi nanti Ibu akan langsung periksa dan beri nilai. Ya? Paham? Oke, semuanya sudah paham. Ya? Bintangnya, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Semuanya senang? Senang. Ya, alhamdulillah ya, semuanya senang setelah belajar hari ini. Nah, sekarang Ibu akan mengumumkan perolehan bintang yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini ya. Jadi, untuk bintang yang paling banyak hari ini diperoleh oleh Iin. Iin hari ini memperoleh 6 buah bintang ya. Kemudian yang posisi kedua perolehan nilai bintangnya adalah Aulia sebanyak 5 bintang. Coba beri tepuk tangan dong. Tepuk tangan hebat. Nah, kemudian yang selanjutnya bintang yang ketiga yaitu diberikan kepada Sri Wahyuni dengan perolehan bintang sebanyak 3. Ya. Jadi yang lain belum dapat bintang sebanyak Aulia, sebanyak Iin ataupun Wahyuni. Sri Wahyuni itu harus tetap semangat ya, Nak. Jangan berkecil hati. Masih ada pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau hari ini kurang aktif, mungkin pembelajaran berikutnya harus lebih aktif lagi ya, supaya bisa seperti Iin, seperti Sri Wahyuni, dan seperti Aulia yang punya banyak bintang ya. Siap? Ibu. Iya. Oke, nah sekarang Ibu Guru selalu ingatkan kepada anakku untuk tetap rajin belajar di rumah ya. Walaupun kita masih belajar lewat virtual seperti ini, lewat aplikasi Zoom seperti ini, tapi kita harus tetap semangat ya. Semoga kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bertatap muka dan bertemu di sekolah lagi ya. Siapa di sini yang sudah mau masuk sekolah? Saya. Nah, semuanya sudah mau masuk sekolah ya, bertemu langsung dengan Bapak Ibu gurunya, dengan teman-temannya ya. Kita berdoa ya, dan kita harus tetap rajin belajar dan tetap semangat ya. Dan ingat, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, Cuci tangan, menggunakan sabun dan pakai air sabun, mengalir, dan tetap jaga jarak ya. Ingat itu ya, harus tetap dilakukan ya. Biasakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Siap? Siap. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu akhiri Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa memimpin temannya untuk membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya? Saya, Bu, Iin. Silakan Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari, anak. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.